Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, saya yang bernama Suwanto dengan NIM 201220308. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Nah, gimana keseluruhannya tentang penjelasan yang akan saya sampaikan? Simak selengkapnya. Kembali lagi bersama saya Suwanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Mungkin di telinga kawan-kawan kata ijtihad itu tidak asing, sering didengar baik di berita, di koran, di buku atau di segalanya, bisa juga di sosial media. Sudah mesti tidak asing lagi dengan kata ijtihad, tapi untuk pengertian ijtihad, terus objek ijtihad, metode yang dipakai oleh mujtahid itu pasti kawan-kawan belum tahu. Nah, di sini saya akan membahas tentang itu tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Yang kedua yaitu objek ijtihad. Nah, yang ini sekarang tentang pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada, yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan jahadah. Secara bahasa, secara istilah, ijtihad ialah berusaha serius dalam berusaha atau berusaha yang sungguh-sungguh. Maksudnya di sini adalah ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid. Mujtahid itu sendiri adalah orang yang melakukan ijtihad tadi. Kalau mau melakukan ijtihad, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau bermalas-malasan itu bukan ijtihad namanya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama yaitu di dalam kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh karangan Wahbah Az-Zuhaili. Nah, Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang profesor Islam Syariah dan merupakan cendekiawan Islam khusus di bidang hukum Islam. Beliau merupakan pendakwah di Masjid Badar di Bir At-Tayah. Nah, beliau mengemukakan tentang ijtihad yaitu al-ijtihadu huwa amaliyatu istinbatil ahkami asyariati min adillatiha tafsiliyati fi syariah. Artinya ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Maksudnya ialah dalam melakukan ijtihad itu harus menggunakan dalil-dalil yang terperinci yang sudah ada di syariat. Selanjutnya yaitu pendapat di sini di dalam kitab Al-Waraqat fi Ushul Fiqh karya Imam Haromain. Imam Haromain ini merupakan seorang ulama usul fikih. Beliau juga seorang ilmuwan, agamawan, pemuka masyarakat dan teolog muslim. Beliau menjelaskan tentang ijtihad yaitu wa amma ijtihadu fa huwa badlul wus'i fi bulughil arab. Fal mujtahidu in kana kamilal ayah fil ijtihadi fa in istahadal fi furuq wa aswaba falahu ajron. Yang artinya adapun ijtihad yaitu mengerahkan upaya yang terbaik untuk mencapai tujuan. Orang yang rajin jika ahli dalam ijtihad dan ia akan melakukan ijtihad cabang dan berhasil, maka ia akan diberi pahala. Nah, di sini Imam Haromain itu menjelaskan upaya dari seorang mujtahid yaitu upaya yang terbaik dari seorang mujtahid. Orang yang mujtahid ini tadi kalau melakukan ijtihad dan ijtihad itu berhasil, maka mujtahid itu tadi diberi. Selanjutnya yaitu dari kitab Al-Mustafa min Ilmu Usul juz 3 karya Imam Al-Ghazali. Mungkin dari teman-teman Imam Al-Ghazali ini tidak asing, yaitu seorang filsuf dan teolog muslim Persia. Persia itu kalau sekarang adalah negara Iran. Iran itu sebelumnya ya Persia itu tadi.
beliau menjelaskan tentang ijtihad, yaitu secara bahasa imma ayyakuna fi tahqiqi manatil hukum au fi tahqiqi manatil hukm au fi tahriji manatil hukmi wal wastinbatih. Ini artinya menurut ijtihad menurut bahasa yaitu menyelidiki dasar hukum atau menyempurnakan dasar hukum atau menginternalisasi dasar hukum dan menyimpulkannya. Bahwasanya Imam Ghazali ini sebelum melakukan ijtihad yaitu menyelidiki dasar hukumnya dulu. Apakah ada dasar hukum yang permasalahan tersebut? Yang selanjutnya itu menyempurnakan hukum. Dari dalil tadi disempurnakan lagi, nah terus disimpulkan. Itulah yang menurut Imam Al-Ghazali. Di sini ada dasar hukum ijtihad. Para mujtahid itu tidak asal-asalan dari melakukan ijtihad, pasti ada dasar untuk melakukan ijtihad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemegang pemerintahan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, lanjut lagi ini tentang objek ijtihad. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Dalil qat'i ini adalah dalil yang sudah jelas dari asal usulnya, itu sudah jelas al qat'i itu. Nah, dari pendapatnya diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan oleh objek ijtihad. Yang pertama itu syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil qat'i. Nah, kalau sudah dalil qat'i itu tidak bisa dijadikan ijtihad, sudah pasti. Yang selanjutnya itu syariat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil zani yang bersifat zani. Zani itu belum jelas dalilnya, kebenarannya itu belum jelas, sepenuhnya belum pasti maksudnya. Nah, selanjutnya itu metode ijtihad. Di sini ada 6, yaitu pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat maslahah mursalah, yang kelima istihad, yang keenam uraf. Nah, ijma ini menurut bahasa berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang, ajma'ul qaulu ala kadza. Kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu. Nah, mungkin ijma ini tidak asing lah di kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya itu dari segi bahasa, ini tentang kias nih, adalah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan kias menurut istilah adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya. Maksudnya itu kalau ada permasalahan atau problem itu harus dicari dalil yang sama tentang permasalahan itu tadi. Habis itu sudah dicari persamaannya, lalu ditetapkan lagi suatu hukum baru, itu namanya qiyas. Selanjutnya itu istihsan. Istihsan itu secara bahasa kata hasan yang artinya baik. Kata hasan ditambah dengan 3 huruf alif, sin, dan ta, yang kemudian menjadi kata istihsana yang bermakna mencari sesuatu yang baik atau menganggap baik terhadap sesuatu hal itu. Nah, ini kita ambil contoh seperti kalau istihsan itu, nah, khususnya orang-orang Jawa itu kalau sudah meninggal ada 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, 100 dan 1000. Itu maksudnya kalau Sunan Wali Songo dulu kesini menyebarkan agama Islam, itu mayoritas beragama Hindu Buddha. Maka banyak orang Jawa itu melakukan kalau habis kematian memberikan sejajan, terus ngumpul-ngumpul, berminum-minuman. Nah,
Kalau Islam itu langsung datang mengganti semua tradisi itu, maka kemungkinan besar Islam ditolak. Makanya diganti, diambil yang baik-baik saja. Yang baik-baik itu apa? Yaitu berkumpul, terus sesaji tadi diganti dengan makan makanan yang halal. Yaitu selanjutnya maslahah mursalah, terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mufsadat atau mudarat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah memiliki dua terma yang adanya manfaat dan menjauhkan mudarat. Terkadang masalah ini ditinjau dari aspek ijabnya sejadah atau korinah menghilangkan mafsadat. Ya seperti kayak tadi, kayak orang meninggal itu diambil aja yang baik-baiknya, yang buruknya ditinggal. Nah, selanjutnya itu tentang istihab, yaitu menurut bahasa mencari atau membersamai. Para ulama usul fiqh ya, hukum membenarkan atau mengingkari suatu perkara pada waktu sekarang atau yang akan datang berdasarkan ada atau tidaknya hal itu pada waktu lampau, karena tidak ada dalil untuk mengubahnya. Ini contohnya pada makanan dan minuman. Kalau makanan zaman sekarang kan aneh-aneh, nah itu di dalil itu belum ada dasar-dasar hukumnya, maka dasar dihukumi mubah. Selanjutnya itu uruf, ialah suatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan. Lah, uruf ini tadi suatu tradisi masyarakat yang ada di sekitaran itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, kayak doa tentang orang meninggal itu kan suatu kebiasaan. Nah, dijadikan sebagai kebiasaan itu yang baik, dijadikan ini uruf tadi. Nah, mungkin cukup itu dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.